Ternyata Maije ini kan sahabatnya Marissa Icha, dan Maije tidak kenal secara personal, tidak kenal secara dekat dengan mantan karyawannya Fuji. Loh, ini ada apa lagi? Hola netizen yang tercinta, media sosial kembali heboh dengan unggahan seorang fans Marissa Icha yang dikenal sebagai Hai TJ, yang mana ia penuh percaya diri menyebarkan chat kasar Fuji terhadap mantan karyawan. Bahkan tidak sekedar up ke publik, tapi juga terang-terangan sebut gaji karyawan belum dibayarkan. Sebab postingan pada Instagram Hai TJ itulah netizen yang budiman langsung mengkaitkan pada sosok Marissa Icha. Mereka gerak cepat menduga kalau Hai TJ tidak lain adalah bestie dari Marissa Icha. Apalagi kejadian ini bersamaan dengan ungkapan kecewa karena Fuji tidak hadir di acara ulang tahun anaknya. Sontak membuat Marissa Icha dihujat netizen yang berbakti habis-habisan. Usut punya usut, Hai TJ tidak lain adalah fans dari Marissa Icha. Ia juga mengenal sosok tersebut, termasuk teman bernama Wanda, membeberkan kalau nama sesungguhnya adalah Jihan. Hal itu juga telah diklarifikasi oleh pengacaranya. Lebih lanjut lagi, ia kembali menegaskan bahwa Marissa Icha tidak terlibat sama sekali masalah Fuji dengan mantan karyawannya. Tidak pernah terbesit sedikit pun pikiran Marissa Icha untuk menyebarkan chat seperti yang dilakukan Hai TJ. Ia meminta netizen yang terhormat untuk tidak mengkaitkan permasalahan tersebut dengan Marissa Icha, sebab masalah utamanya hanya ungkapan kecewa pada Fuji karena tidak hadir saat anak Marissa Icha ulang tahun. Setelah keributan di media sosial sampai menyeret Marissa Icha, beredar story yang lagi-lagi diunggah oleh akun Hai TJ. Dia kini meng-take down segala bentuk chat atau bukti perseteruan tentang sikap asli Fuji kepada mantan karyawan. Dalam video singkat, tampak Marissa Icha menggunakan hijab dengan berbicara dengan Hai TJ. Sembari kadang-kadang ia mengusap kening, pipi, dan menunjukkan ekspresi sedih atas keributan ini. Jihan atau Hai TJ tersebut akhirnya menurut apapun kemauan panutannya tersebut. Tapi ia tetap meng-spill di story Instagram kalau sebenarnya sudah banyak sekali orang-orang di balik layar yang mendukungnya dengan memegang banyak bukti. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Kalian udah lihat postingan akun orang yang ngepost chatan Fuji sama karyawannya nggak sih? Yang dimana Fuji itu kayak ngomong agak lumayan kasar. Itu nggak kasar menurut gue, biasa aja itu. Gue kan sebagai bosnya, aduh, itu nggak seberapa. Fuji itu masih sabar. Yang gue tangkap di sini adalah si Fuji itu belum bayar atau nggak ngebayar gaji terakhir si karyawan. Kemungkinan ya karena ada masalah gitu, masalah internal. Di situ juga kemungkinan ya yang gue tangkap ini sudut pandang gue, jangan hujat gue gitu. Yang gue pandang adalah si karyawan ini berulang kali melakukan hal yang sama, yang dimana kayak Fuji tuh, aduh stop, lo lakuin apa yang gue suruh aja gitu. Terus ada lagi Fuji menekankan kalau jangan terlalu akrab sama dia gitu, kayak ya udah kita sebatas kerja aja. Mungkin Fuji itu risih gitu loh, apalagi sekarang banyak banget ya teman-teman Fuji itu yang posting kayak apa aja membawa embel-embel Fuji gitu. Jangan kayak Fuji, karyawan gitu yang posting lu sama Uti kayak gitu kayak seakrab gitu. Dan Fuji tuh yang gue tangkap ada, ini tangkapan gue ya, Fuji tuh kayak ngasih warning gitu, takut dimanfaatin gitu loh, kayak ya yang namanya manusia rambut sama hitam tapi hati nggak ada yang tahu. Jadi wajar, lo karyawan, gue bos, udah sebatas kerja aja, jangan kayak so akrab atau apa kayak gitu. Wajar sih, gue nganggapnya wajar gitu. Terus di situ juga Fuji menekankan kalau misalnya si Fuji bakalan lebih keras lagi dari biasanya. Itu karena diri lo sendiri. Nah, di situ kita bisa tahu kalau misalnya si orang ini tuh diperlakukan sama kayak karyawan yang lain, cuman emang agak bandel aja mungkin. Makanya Fuji tuh udah capek banget, udah muak banget gitu, gue juga muak gitu. Terus mungkin lah ada masalah lainnya sampai di mana si karyawan ini bilang enggak Uti, ini miskom, kita miskom. Makanya Fuji bilang miskom tahi. Mungkin kayak gitu ya. Ini pandangan gue, sudut pandang gue sebagai pelihat pembaca. Nah, kemungkinan tujuan si karyawan ini kalau bisa dia posting, mungkin dia dibela sama netizen Indonesia kayak kasus artis sebelah gitu yang nggak bayar gajinya gitu kan. Tapi ini beda konsep gitu. Kalau gue jadi bosnya, kalau gue jadi Uti juga, gue bakalan tahan gajinya. Kalau bisa gajinya sebelumnya gue tahan gitu. Itu sih. Jadi kayak
ya Uti juga manusiawi dong marah kayak gitu sama karyawan, apalagi karyawannya nggak becus kerja gitu, lo digaji tapi lo nggak becus gitu. Terus banyak banget tuh, gue udah screenshot, nanti kalian bisa lihat sendiri apa yang dia omongin. Oke, baiklah Putih. By the way, aku pengen nanggepin kasus Fuji yang lagi heboh saat ini, yang katanya dia nggak bayar karyawannya. Terus juga beberapa kali dia ngomel gitu sama karyawannya dengan bahasa yang dianggap oleh teman-teman netizen itu nggak sopan. Aku lihat screenshotan chat yang dikirim oleh karyawannya terkait ya hal-hal yang dibicarakan oleh Fuji dengan bahasa yang nggak enak. Dan dari situ aku bisa menyimpulkan kalau apa yang dilakukan Fuji itu suatu hal yang wajar. Modalnya 100 ribu kek, 100 juta kek, 100 miliar kek, itu struggle-nya sama. Ini konteksnya apa yang dilakukan oleh Fuji sebagai pemilik usaha dengan aku juga yang pemilik usaha ya. Berkorban terhadap usaha itu pun juga sama karena pakai duit kita sendiri gitu. Beda kalau kita kerja, kita sebagai atasan gitu ya. Dari sebuah perusahaan itu rasanya beda kalau kita punya usaha itu sendiri, pakai modal kita sendiri. Mendapatkan modal itu tuh kita berdarah-darah, kita nggak tidur gitu. So ketika kita ngerekrut orang, harapannya adalah orang itu bisa bermanfaat mengembangkan usaha kita. Salahkan karyawannya fotografer ya, fotografer mungkin sekaligus editor. Artinya dia dibayar itu untuk mengerjakan sebuah project, harus ada produknya. Jadi aku juga pernah memperkerjakan seorang desain grafer sekaligus dia fotografer ya. Yang namanya kita merekrut seorang fotografer dan desain grafer ya, aku tuh punya timeline, aku tuh punya schedule, aku tuh punya calendar of event, infografis apa yang aku minta dia untuk buat ya. Dia nggak buat videografis, aku cuma minta dia bikin infografis yang mana logonya udah ada, konsep fotonya udah jelas, kemudian konsep kontennya juga udah jelas. Dia intinya mengejawantahkan lah dalam infografis. 1 minggu tuh aku kasih target dia, ada 3 konten yang dia buat, aku posting. By the way untuk posting juga aku yang melakukan, yang bikin caption, copywriter, pokoknya aku. Dia intinya cuma ngedesain, konsepnya juga dari aku, dia tinggal buat aja. 1 bulan pertama ya udah aman. Nah pada saat dia masuk bulan kedua itu kayak gini loh, misalnya dia bikin konten, konsepnya kan udah jelas ya, logonya, framework, semua desain tuh udah disepakati di awal. Tapi entah kenapa setiap desain yang dia kasih ke aku itu banyak banget revisinya gitu. Dan itu makan waktu kayak satu konten infografis aja tuh bisa revisinya tuh 2-3 hari. Yang menurut aku itu lama banget. Dia kebetulan kerja tuh sebagai part-timer pun juga dibayar sesuai dengan calendar of event yang aku udah buat. Jadi memang udah disepakati di awal. So dia harus profesional. Terus balasannya tuh sopan banget gitu ya. Iya maaf ya mbak, nanti saya coba perbaiki gitu kan. Ya aku coba untuk bisa sabar gitu. 1-2 bulan, masuk bulan ketiga, aku tuh yang ngerasa bahwa nggak bisa kalau didimin kayak gini aja, aku rugi gitu. Persis banget kayak karyawan Fuji gitu jawabannya gitu, sopan mbak. Iya mbak, iya nanti coba saya perbaiki. Sebetulnya saya juga sedang memahami apa yang mbak inginkan. Pokoknya bener-bener kayak apa sih, kayak seolah-olah tuh kitanya yang jahat gitu. Ceritanya aku mau bayar di akhir bulan keempat, tapi aku ngerasa nggak worth it untuk membayar dia. Bahkan dari mulai dia bekerja masuk bulan ketiga sampai bulan keempat ya, itu kayak nggak ada produk konten yang dia hasilkan. Aku ngerekrut dia itu by project ya, kan nggak ada produknya terus ngapain aku bayar, kasarnya kayak gitu. Aku udah ngomong sama dia dari mulai intensitas ringan, sedang, dengan cara kekeluargaan, so asik gitu ya, sampai akhirnya aku bilang gini, beratnya aku tuh mungkin bukan karakternya aku kayak Fuji yang dia pakai bodoh apa segala macam gitu, enggak. Aku ngomong, tapi menurut aku tuh lebih nus. Aku bilang gini, mas ini kan lulusan S1 ya, tapi kok nggak tergambar banget sih sama cara kerja sama produknya. Saya bahkan ngerekrut ya anak SMK loh untuk nyelesain ini. SMK loh mas, coba deh, beda banget gitu hasilnya, bahkan lebih jauh lebih baik dibandingkan anak SMK, dibandingkan produk yang mas buat. Aku ngomong kayak gitu, setengah mati nyari uangnya gitu ya, untuk suatu hal yang gue nggak dapetin manfaatnya. Dan di situ aku ngomong, sorry deh, aku nggak lanjut lagi di dunia usaha atau bisnis UMKM, atau nggak pernah dagang atau jualan yang mengupayakan duit sendiri dengan cara mempekerjakan orang gitu ya. Itu tuh benar-benar rasanya tuh berjuangnya sedemikian rupa gitu. Jadi
ya profesional, bener profesional, lu profesional aja, gue baik sama lu, tapi bukan berarti lu jadi ngelunjak sama gue. Menurut gue apa yang dilakukan Fuji itu wajar-wajar aja. Nah yang namanya proses kan kita nggak tahu ya, sampai akhirnya Fuji marah kayak gitu juga nggak ngerti tuh, apa ujuk-ujuk dia langsung marah, apa ada proses yang seperti gue alami. Jadi gue paham banget apa yang dirasakan oleh Fuji ya, rasa emosinya ketika kita dikejar deadline, target nih sama pekerjaan, terus karyawan kita kayak dablek gitu, dikasih tahu nggak paham-paham, udah beberapa kali kita kasih keringanan gitu, tapi dia kayak nggak berusaha untuk memberikan yang terbaik tuh, paham banget rasanya. Cuma mungkin pelajarannya adalah mungkin Fuji bisa lebih mengontrol caranya dia untuk menyampaikan dengan baik kali ya. Fujianti Utami memang keren karena dia gerak cepat dalam menanggapi isu yang dilontarkan oleh seorang netizen bernama Maice yang mengupload di akunnya, di akun medsosnya, percakapan WA antara Fuji dengan mantan karyawannya. Terlepas dari kasar dan tidaknya kalimat Fuji terhadap mantan karyawannya, namun Maice perlu tahu bahwa ketika kita mengupload di medsos screenshot percakapan atau data pribadi seseorang, apalagi mengandung aib, itu jelas bisa dituntut secara hukum dan bisa menjadi tersangka, seperti yang telah dilakukan dan dibuktikan oleh John LBF yang sudah mentersangkakan Edison, dan seorang yang bernama Edison ini sudah ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Jadi Maice, hati-hati, Anda memang pantas dan layak untuk dilaporkan oleh Fuji dan keluarganya gitu. Nah, apakah kalimat Fuji terlalu kasar? Tergantung. Bagi seseorang yang pernah bekerja dengan seorang bos yang galak dan lebih galak dari Fuji, dianggap kalimat Fuji itu wajar. Tetapi bagi yang pernah bekerja dengan seorang bos yang baik hati, nggak pernah marah, ya tentu dianggap terlalu kasar. Relatif bos kalau itu. Namun kita bekerja dimanapun tentu ada syarat dan ketentuan berlaku. Jika kita tidak memenuhi kewajiban pasti kena semprot, dan ketika kita sudah memenuhi kewajiban, hak kita nggak dikasih, ya kita bisa nyemprot, kan begitu. Nah, namun yang aneh dari kasus ini adalah kok bermuaranya ke Marissa Icha. Ternyata Maice ini kan sahabatnya Marissa Icha, dan Maice tidak kenal secara personal, tidak kenal secara dekat dengan mantan karyawannya Fuji. Loh, ini ada apa lagi? Tapi sebagai pengamat perilaku selebritis dan public figure Indonesia, saya sekali lagi mengucapkan salut terhadap Fuji karena ketika di depan publik dia berani menyatakan minta maaf jika melakukan kesalahan, dan dia juga mengakui bahwa kadang-kadang temperamental. Ini keren. Nah, jadi untuk para selebritis lainnya, public figure lainnya, jangan hanya nerotos membela diri ketika kena kasus, tetapi sesekali ucapkanlah minta maaf dan akui. Fuji ini kecil-kecil tapi punya attitude yang cukup bagus. Salam jernih, salam akal sehat, salam inspirasi.